Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materinya di lesson 2 strip 3 mengenai pengantar konsep pemrograman berorientasi objek. Tujuan dari materi ini yaitu membedakan antara pemrograman berorientasi prosedural dan berorientasi objek. Jadi prosedural dan object oriented programming. Memahami kelas sebagai blueprint atau cetak biru untuk objek. Memahami kelas yang digunakan untuk membuat instansi suatu objek, kemudian membuat model sebagai kombinasi dari properti data field ya, dan perilaku atau metode atau behavior ya. Jadi biasanya objek terdiri dari dua ini ya, properti dan behavior atau field dan metode. Kita tinjau sebentar dulu. Sejauh ini kita telah mengambil atau telah mengalami puluhan tahun inovasi ilmu komputer. Ada gigabita daya komputasi modern dan mirip seperti internet. Ya, seperti ini ya. Jadi gambarannya kita telah membuat gambar seekor kucing ya. Sebenarnya Java bisa melakukan itu lebih banyak lagi ya. Jadi dari mulai bahasa prosedural, kita lihat bahasa prosedural itu sendiri itu membaca satu baris dalam satu waktu, dan yang termasuk bahasa prosedural ini bahasa C ya. Sedangkan bahasa berorientasi objek itu membaca satu baris dalam satu waktu ya. Ketika kita membaca satu baris dalam satu waktu, kemudian buat model objek melalui kode, menekankan pada interaksi objek dan mengizinkan interaksi objek tanpa urutan yang ditetapkan. Jadi tidak harus dari atas sampai ke bawah urutan, beda dengan prosedural. Kemudian Java dan C++ ini adalah bahasa yang berorientasi pada objek. Pemrograman berorientasi objek sendiri itu merupakan interaksi antara objek. Tidak ada urutan yang ditetapkan. Jadi gambarannya seperti ini, objek ini tidak ada yang mulai dari sini dulu baru ke sini, dari sini tidak ya. Jadi ini interaksi antara objek-objek itu sendiri. Di dalam objek itu sendiri tadi ada beberapa properti dan metode yang bisa dijalankan di dalam objek-objek ini ya. Ya, jadi pemrograman berorientasi objek. Jadi semua dianalogikan sebagai objek-objek seperti ini. Ini di sini ada exercise 1 atau latihan 1. Kita coba memainkan basic puzzle 1 sampai 5. Tujuannya yaitu mendesain solusi yang membelokkan bola ke duk ya. Silakan dilakukan download gamenya tersebut. Kemudian pertimbangkan yang berikut ini. Objek apa yang terdapat dalam bidang permainan? Apa yang terjadi bila Anda memasukkan dinding segitiga atau icon dinding sederhana di roda biru tersebut? Ya. Tentang Java Puzzle Ball sendiri ini sebenarnya memainkan serangkaian puzzle. Kemudian kita membiasakan diri dengan game mekanik atau mekanik game, mempertimbangkan pertanyaan saat bermain, mendengarkan uraian singkat pelajaran tentang apa yang telah Anda amati, dan menerapkan pengamatan Anda untuk memahami konsep Java. Jenis-jenis objek yang ada pada game tersebut yaitu apa yang Anda temukan, objek apa yang Anda temukan dalam bidang permainan tersebut, yaitu bola, kemudian duk seperti ini, karakter ini ya, kemudian ada level geometri, ada red bumper, kemudian ada blue bumper ini ya. Interaksi objeknya apa yang dilakukan antara duk dengan bola, ya ada interaksi ya. Jadi tadi gambaran objek-objek ini berinteraksi ya, duk dengan bola ya. Kemudian nanti bola dengan ini, dengan dinding ini, bola dengan geometri ini ya. Jadi tidak ada urutan harus duk dulu dengan bola, baru bola dengan geometri, tidak ada ya. Jadi bisa saja mulai dari sini dulu atau mungkin bersamaan ya. Jadi tidak ada urutan yang ditetapkan ya.
Objek bumper ini apa yang terjadi bila Anda memasukkan dinding segitiga atau icon dinding sederhana di roda biru. Dinding muncul di setiap instan objek bumper biru, kemudian ada dinding yang memberi bumper perilaku yang mengenai dan berinteraksi dengan bola, dan semua instan bumper biru memiliki perilaku yang sama. Kita coba menguraikan blue bumpernya ini, propertinya ada berapa, ada warna, ada bentuk, ada posisi X, ada posisi Y, propertinya ya, jadi objek tadi ya. Kemudian behaviornya atau perilakunya itu membuat suara seperti ping, berkedip, menyentuh bola melalui dinding sederhana, kemudian menyentuh bola melalui dinding segitiga juga. Kita coba menjelaskan mengenai bola sendiri. Properti objek bola itu, propertinya dia punya arah, posisi X, posisi Y, apa perilakunya atau apa metodenya atau apa behaviornya, membuat suara ping kalau menyentuh dinding, kemudian mengubah arah dia juga bisa, mengubah posisi X dan mengubah posisi Y. Sekarang interaksinya antara blue bumper dengan bola ya, blue bumper dengan bola. Jadi seperti dilontarkan dengan ini ya. Interaksi yang terjadi terdapat pada saat blue bumper itu menyentuh bola. Itu saat hal ini terjadi, nanti properti bolanya akan berubah. Bola melintas di arah yang berbeda. Posisi X dan posisi Y bola itu kedepannya akan berubah. Itu secara codingnya seperti itu ya, analoginya. Kemudian blue bumpernya menunjukkan behavior juga atau metode juga atau perilaku juga, membuat suara ping gitu berbunyi, kemudian juga ada flash berkedip ya. Jadi mengapa ini perlu kita amati seperti hal-hal yang terjadi di dalam game itu, karena memang game itu semuanya berorientasi objek ya. Jadi mengapa ini penting? Kita telah mengamati aspek-aspek penting dari pemrograman berorientasi objek, kemudian mengingat pengamatan ini seiring pelajaran dan latihan menjadi semakin teknis. Ya. Objek dapat diuraikan sebagai kombinasi properti dan perilaku yang kemungkinan ada banyak instans jenis objek yang sama. Semua instan objek memiliki perilaku yang sama. Objek dapat saling berinteraksi dengan satu sama lain yang kemungkinan berpengaruh terhadap properti satu sama lain dan memicu perilaku lainnya. Kita coba langsung masuk ke dalam. Sebelumnya kita ini dulu, ada contoh yang berbeda. Contoh yang berbeda dulu. Nah, ini mungkin contoh yang lebih bisa masuk akal ya, nyata. Contoh nyata ini, jadi objek kucing atau cat ya. Apa properti dari kucing itu ya? Apa propertinya? Ada namanya, dia punya nama, dia punya umur, dia punya apa sih ini, breed ya, atau galur ya, atau pola ini ya, pola ini ya, bulunya ini ya. Kemudian makanan favoritnya apa ini ya? Kalau metodenya atau perilakunya, pasti sudah semuanya sudah bisa langsung menebak. Dia membuat suara meong gitu ya. Ya, kemudian dia juga bisa bermain, dia bisa mencuci dirinya sendiri ya, maksudnya ya. Ya, seperti menjilat-jilat kulitnya sendiri kan, dia itu mencuci sebenarnya dia. Makan ya, dan berburu tikus, berburu cicak dan lain sebagainya. Dari ini kita lihat dari objek ini, kombinasi properti dan perilaku ya. Itu sebenarnya dinamakan kelas ya, dinamakan kelas. Kombinasi properti dan perilakunya itu dinamakan kelas. Kemudian blueprint dari kelas itu disebut juga blueprint ya. Nah, jadi kelas itu disebut blueprint dan objeknya nanti itu merupakan instansiasinya atau perwujudannya ya. Jadi ada kelas yang merupakan kombinasi dari properti dan perilaku atau properti dan behavior atau metode nanti ya. Kemudian itu disebut kelas, tadi sudah disampaikan. Kelas ini juga dianggap sebagai blueprint atau cetak biru dari sebuah objek ya, sehingga dari kelas bisa dibentuk sebuah objek yang namanya objek instance atau instansiasi objek ini ya. Jadi digunakan untuk membuat instan objek. Seperti ini ya, kita punya kelas cat ya, kelas kucing ya maksudnya ya. Cat class ya. Meskipun nanti kalau dalam codingnya itu ditulis kelas cat gitu ya, atau kelas kucing ya. Ini kebetulan karena
bahasa Inggris, jadi di dalam definisinya cat class gitu ya, kelas kucing ini. Punya apa tadi? Property dan behavior. Ini yang perlu diingat-ingat dari suatu objek kelas, dari sebuah kelas itu kombinasi dari property dan behavior. Dari kelas ini dibentuk sebuah objek, ya. Objeknya macam-macam. Ada kucing Angora, ada kucing Sphinx ya, ada kucing yang rumahan atau mungkin yang kucing yang mahal itu ya, dan lain sebagainya. Ini adalah seperti ini ya gambarannya. Jadi dari kelas kucing kemudian dibentuk sebuah objek atau diwujudkan atau diinstansiasi menjadi jenis-jenis kucing yang ada pada saat ini, gitu ya. Karena jenis-jenis kucing pada saat ini apa saja ini semuanya pasti properti dan behaviornya sama, terutama behaviornya ya, yang bisa mengeluarkan suara meong gitu ya, perilakunya. Kemudian kalau dalam ini penulisan dari kode ini ya tadi ya, codingnya ya. Kita coba membuat new instant atau instance baru dari blueprint tersebut. Dari ini tadi ada, ini mungkin lebih terstruktur sekarang penulisannya. Ada kelas cat ini ya, atau kelas kucing ya, seperti yang saya sampaikan tadi, penulisannya kelas, kemudian nama kelasnya apa, dia punya properti apa saja, ya propertinya apa saja tadi, nama, umur, dan makanan favorit. Behaviornya atau perilakunya ya tadi ya, bisa mengeong maksudnya, kemudian bermain dan makan ya. Sekarang semua akan ini, semua behavior dan semua properti ini itu berkombinasi jadi nama kelas kucing. Setelah itu dari kelas kucing akan diwujudkan, diinstansiasi dari cetak biru itu diwujudkan jadi sebuah objek 3 objek ini ya. Kucing 1, kucing 2, kucing 3 ya. Namanya beda-beda di sini ya. Usianya juga berbeda ya kebetulan, dan juga makanan favoritnya juga berbeda kebetulan ini. Jadi kucing yang ada yang seperti tiger ini dia seperti favorit foodnya blue G ini ya. Ada yang ayam juga ada. Semua instan kucing itu nanti akan membagi atau memiliki kemampuan untuk tadi ya, mengeong, bermain, dan makan. Itu ya, semuanya sama. Strategi dari object oriented ini sebenarnya apa? Yang pertama, kita harus tahu cara menulis program yang sebenarnya nanti bisa ini ya, tingkat fleksibilitasnya tinggi. Kemudian jika kalian mungkin memiliki persyaratan untuk suatu program, ini perlu dipertimbangkan jenis objek apa yang mungkin ada dalam program ini nanti. Jadi ketika kita mau membuat pemrograman berorientasi objek, nanti dipikirkan ya objek apa yang akan terlibat nanti ya. Kemudian mempertimbangkan properti dan perilaku dari objek-objek tersebut, dan mempertimbangkan juga bagaimana interaksi antara objek-objek tersebut. Ini adalah belanja online Duke's Choice ya. Jadi seperti ini belanja onlinenya, dari belanja kemudian dia ke kasir ya. Kemudian ke kasir mencatat lagi penjualannya, kemudian ini beli lagi ya. Karakteristik objek fisik atau konseptual. Objek itu fisik ya. Objek itu bersifat fisik atau konseptual bisa. Fisik itu kemeja misalnya tadi ya. Konseptual seperti apa? Akun online. Akun online tadi ya, yang di sini akun online. Kemudian objek juga mempunyai properti tadi, ukuran, harga, dan warna. Objek memiliki perilaku berbelanja ya, atau belanja, kemudian put item in cart atau masukkan item ke dalam keranjang belanja, kemudian bayar ya. Ini nilai properti warnanya dari objek ini adalah red atau merah ya. Ini juga objek Mrs. Duke.
Kita sekarang ke kelas dan instan. Ingat, apa itu kelas tadi? Masih ingat ya? Kelas itu merupakan cetak biru atau resep. Kalau disebut resep ya, resep. Ya. Resep masakan bisa ya. Jadi apa yang diramu di situ semuanya tertuang ya. Tapi kalau mau mudah mengingatnya ya kelas itu ya cetak birunya ya. Nah, jadi gedung ini misalnya ya, gedung kuliah ini atau kelas kuliah perkuliahan ini atau gedung ini yang lebih luas ya, gedung ini punya cetak biru dari bangunan ini. Dari cetak biru itu akan ada beberapa bagian-bagian yang bisa menjelaskan ternyata ini terdiri dari 3 lantai misalnya, kemudian terdiri dari sekitar 24 ruangan misalnya gitu ya. Masing-masing 6 ruangan misalnya gitu. Dan seterusnya ya. Kemudian perwujudannya apa? Ya gedungnya ini. Jadi gedungnya dibangun jadi objek. Kelasnya tadi dari kelas blueprintnya tadi, cetakan gedung tadi ya. Ya, kembali ke sini lagi. Ini kelas ini merupakan cetak biru atau resep untuk objek. Kemudian kelas juga menguraikan properti dan perilaku objek digunakan untuk instan objek ini ya. Kelas sendiri punya properti behavior, itu selalu diulang-ulang ya supaya tidak lupa. Kelas punya properti dan behavior. Behavior itu perilaku ya atau metode. Kemudian ini adalah instan objeknya tadi ya. Jadi akun tadi ini objeknya jadi Mr, Mrs, Mr, Mrs, kemudian mungkin ini siapa ini. Ya, seperti itu. Di latihan kedua, di bagian pertama itu dengan skenario berikut, objek apa yang mungkin bisa Anda buat model untuk menyelesaikan program Anda. Jadi ini ada seperti ini, desain program untuk mesin penyortiran koin. Mesin ini harus bisa mengukur, menghitung, dan menyortir koin berdasarkan ukuran atau nilainya. Dan mesin ini juga harus mencetak tanda terima. Ya. Cantumkan setidaknya ada 3 objek, apa saja? Silakan. Yang pertama pasti koinnya ya, koinnya. Ya, objeknya ada koinnya, kemudian nanti ada interaksi dengan mesinnya ya, interaksi dengan tanda terimanya gitu ya. Seperti itu ya. Kita lihat di tabel berikut, ini ada pilih objek dari bagian 1 tadi. Kemudian properti dan perilaku apa dari objek yang dapat Anda sertakan dalam program. Misalnya tadi objeknya koin ya, propertinya apa saja? Pasti sudah tahu apa saja koin itu, propertinya bisa ukuran atau nilainya atau warnanya mungkin atau beratnya ya. Kemudian perilakunya apa tadi ya, bisa menghitung, menyortir dan sebagainya. Itu seperti itu kira-kira. Ini berikutnya adalah properti dan behavior atau perilaku dari pelanggan. Ya. Kita sudah mulai ke sini. Dari contoh nyata, kemudian dari contoh yang tadi game, kemudian contoh nyata, kemudian ini ke contoh yang mulai masuk ke dalam seperti aplikasi ya, ada customer seperti proses bisnis ya, ada customer pelanggan, ada tadi ada barang, ada produsen dan lain sebagainya ya. Kita mulai dari ini dulu, misalnya kita belajar dari properti dan perilaku pelanggan atau customer. Propertinya apa saja pelanggan itu? Ya nama, alamat, umur, nomor pesanan, nomor pelanggan. Behaviornya ya, bukan dari behavior dari pelanggannya sendiri yang bisa berjalan, itu bukan, tapi dia bisa melakukan shopping, belanja, artinya dengan transaksi belanja, kemudian dia bisa set address atau atur alamat. Ketika di online shop itu kan pelanggan atau customer bisa mengset alamat ya untuk pengirimannya atau untuk nanti dikirim barangnya ya. Kemudian bisa menambahkan item ke keranjang catnya, itu sudah lumrah kalau dalam online shop ya. Ada keranjang belanjanya, bisa minta diskon kalau memang customer ingin diskon, ada permintaan juga, ada request juga bisa disediakan. Dan tentunya dia punya profil ya, perilakunya bisa menampilkan profil pelanggannya ya, isinya apa saja nanti, apa yang sudah dibeli dia, apa yang sudah dibelanjakan, historinya, riwayat pembelanjaannya.
Oke, baik, kita menerjemahkannya ke dalam sintak Java yang sesungguhnya. Sekarang kita sedikit mulai ke Java, ya. Ketika kita mau membuat kelas, itu public kelas, nama kelasnya apa? Customer, ya. Untuk penulisan ini memang sudah disepakati. Jadi kalau public kelas kecil-kecil semua, kemudian nama kelasnya huruf besarnya, huruf depannya besar ini ya, customer gitu ya. Nanti kalau ada yang lain lagi, nanti kita akan pelajari lagi seperti yang camel case ya, seperti bentuk unta itu ya, ada punuknya 2 itu. Jadi customer ini C-nya besar. Kemudian kalau ada lagi misalnya customer baru gitu ya, B-nya nanti besar, kemudian ARU-nya kecil ya. Ya itu namanya camel case. Kembali ke sini lagi tadi sedikit mengenai penjelasan penulisan. Public class customer kalau di dalam Java pasti ada ini, ada kurung-kurung awal, kemudian propertinya dituliskan di sini, propertinya, perilakunya, metodenya apa tadi, kemudian ditutup kurung-kurung awal. Jadi kita sudah berhasil membuat sebuah kelas dengan nama customer yang berisi properti dan behavior-nya. Nah, sekarang kita masuk ke coding yang sesungguhnya. Ini adalah deklarasi kelasnya tadi ya. Public class customer. Propertinya apa saja? Propertinya ada nama, ID-nya, kemudian alamatnya, ada nomor pesanannya, ada umurnya. Ya. Untuk nama dan customer ID sudah ditetapkan langsung nilainya atau value-nya di sini. Ini properti ya. Jadi bagian properti atau atribut tadi. Namanya Junior Duke, kemudian customer ID-nya 1205. Ya. Tadi masih ingat kelas terdiri dari apa? Properti dan behavior atau metode atau perilaku ya. Itu pasti ya. Apa perilakunya atau apa metodenya? Karena dinamakan metode, jadi penulisannya dengan sintak metode ya. Public void ini ya. Public void, nama metodenya apa di sini? Tampilkan, cetak, hitung. Seperti itu kira-kira nama-namanya. Nah, ini customer camel case nih maksudnya tadi ya, display kecil semua, kemudian baru C-nya besar. Bisa seperti ini juga boleh. Nama properti atau nama metode atau nama behavior itu setelah dituliskan ada kurung buka, kurung tutup ini ya. Kemudian kurung awal buka. Sistem out-println itu adalah mencetak sebuah pesan atau tulisan ke dalam di layar. Ya, apa yang dicetak di sini tulisan customer pertama kali, kemudian ditambah atau sebelahnya lagi nanti setelah ada spasi di sini itu muncul isi variabel, isi dari property name, isi dari property name ini ya. Siapa namanya? Junior Duke ini ya. Jadi nanti tulisannya customer .2 Junior Duke gitu. Nah, ini akhir dari metode di display customer kurung awal ini, dan kurung awal ini adalah akhir dari kelas customer ini. Jadi ada ini penutupnya ini penutupnya ini, jangan sampai salah ya. Modelnya sekarang model properti dan perilaku seperti ini. Kalau di dalam UML nanti ketika kita menulis sebuah kelas diagram terutama ya, seperti ini ya. Ada customer class name-nya, kemudian ini field-nya atau propertinya, kemudian ini metodenya ya. Dalam ada gini-gininya semuanya. Ya, jadi yang kita bicarakan secara nyata, dia bisa meminta diskon, mengatur alamat, berbelanja, dan menampilkan profil customer dia sendiri. Semuanya metode ini ya. Field ini, data field itu merupakan terminologi Java yang resmi. Field itu juga disebut property, atribut, atau data member. Itu anggota data. Java memiliki cara khusus untuk mewakili data. Nanti di bagian 3 itu akan membahas data lebih dalam. Kemudian kita akan menggunakan metode utama untuk investigasi ini. Untuk saat ini mungkin tidak masalah jika Anda menyatakan banyak kode dalam metode utama. Tetapi metode utama yang sangat besar amat tidak disarankan ya. Jadi metode yang isinya terlalu banyak coding juga tidak disarankan ya. Dan nanti di bagian 4 akan menjelajahi atau akan mengeksplor bagaimana cara menghindari skenario seperti tersebut ya. Rangkumannya,
dalam pelajaran ini kalian seharusnya sudah belajar cara membedakan antara prosedural atau pemrograman berorientasi prosedural dan pemrograman berorientasi objek. Itu dua hal yang berbeda. Kemudian memahami kelas sebagai cetak biru untuk objek, memahami kelas yang digunakan untuk membuat instansi suatu objek, membuat model-model sebagai kombinasi dari properti dan perilaku atau behavior. Baik, untuk saat ini mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.